الحمد لله حاكم الحكام جاعل النور والظلام وجعل هذا اليوم عيدا للإسلام وحرم علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بذبيحة الأضحية لأجل القربان اتباعا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وكبروه تكبيرا. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyar muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Untuk mulai khutbah di hari Idul Adha ini, mari kita simak sejenak sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min in kullu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. Ada satu hamba yang membuat Allah takjub. Ada satu hamba yang membuat Allah bangga kepadanya. Apa yang membuat Allah bangga kepadanya? Siapa orang tersebut? Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak didapati mana perkara ini kecuali didapati dari hati seorang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang beriman? In asabatu sarra fa syakara fa kana khairul lah. Ketika Allah berikannya kesenangan, ketika Allah berikannya harta, maka ia bersyukur, maka khairul lah, maka itu jauh lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra fa sabara fa kana khairul lah. Namun sebaliknya, ketika Allah memberikannya sesuatu yang tidak ia sukai, ia pun bersabar, itu baik untuknya. Inilah yang membuat Allah takjub. Di hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, mari sama-sama kita menanamkan sifat syukur dan sabar. Mudah-mudahan dengan dua sifat ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuikan kita sebagai hamba yang membuatnya takjub, sehingga Tuhan menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ketika lantunan takbir, tahlil dan tahmid terdengar di pagi hari, di hari raya Idul Fitri, maka itu menandakan bahwa puasa kita selama 1 bulan telah selesai. Yang menjadi pertanyaan penting, akankah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah jasad kita di hari fitrah sebagaimana hari fitrah? Akankah Allah Subhanahu wa taala menerima zakat harta kita berupa zakat fitrah dan zakat mal di hari fitrah? Akankah Allah Subhanahu wa taala menerima segala rasa haus dan dahaga kita ketika menjelang hari fitrah? Namun kita tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita perpanjangan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ketika lantunan takbir dan tahlil dan tahmid terdengar di pagi hari, di hari raya Idul Adha, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan satu kisah yang sangat luar biasa, satu kisah yang terlahir dari sosok manusia biasa yang terukir namanya di dalam Al-Quran, dan insyaallah namanya akan tetap bersejarah sampai hari kiamat nanti. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kisah tersebut bukan hanya sebuah cerita yang disampaikan satu kali dalam setahun. Umat Islam, mayoritas umat Islam beranggapan bahwa hari raya Kurban itu lebih condong ke menyembelih sapi atau kambing, habis itu selesai. Tidak. Hari raya Kurban menurut umat Islam, para sahabat, para tabi'in, adalah hari raya bagaimana kita beriktiba lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim
Ma'asyiral muslimin, jama'i bil adha rahimakumullah. Ketika tuntunan takbir dan tahlil tahmid berkumandang di hari raya Idul Adha, maka kita teringat kembali kepada sosok sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok sejarah yang diawali dengan tetesan air mata, dijalani dengan tetesan air mata, dan beliau juga akhiri dengan tetesan air mata. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim membina rumah tangga hampir puluhan tahun, tidak dikaruniai anak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniai anak sama sekali. Nabi Ibrahim pun setiap malam selalu meneteskan air mata kesedihan, air mata harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya keturunan. Ia selalu mengucapkan doa-doa yang sering diucapkan dulu oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah Al-Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim mencontoh Nabi Zakaria agar Allah memberikan dia keturunan yang baik. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya Allah berikan kisah Zakaria sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku hidup sendiri, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik pemberi pewaris. Begitu juga di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berikan kisah Nabi Zakaria sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inni khiftul mawaliya min wari wa kanat imrati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku keturunan. Intinya Nabi Ibrahim berdoa selayaknya Nabi Zakaria agar diberikan keturunan. Ketika sudah ada tanda-tanda istri beliau mengandung, lagi-lagi Nabi Ibrahim mendapat ujian dari Allah, diperintahkan istrinya dibawa ke padang yang sangat tandus tidak ada pepohonan. Lagi-lagi Nabi Ibrahim meneteskan air mata. Nabi Ibrahim alaihissalam bersedih bagaimana tidak, anak yang telah ia nantikan selama sekian puluh tahun setelah mati istrinya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya kepada pasir, padang yang sangat tandus tidak ada pepohonan. Bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetes air mata beliau. Namun beliau dengan jalan dengan tabah dan sekuat tenaga, setelah diberikan kasih sayang dan lain sebagainya, beranjak usia remaja. Ketika usia remaja telah tiba, setiap malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menjadi putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam, bermimpi setiap malam. Namun mimpi tersebut beliau bayangkan apakah ini mimpi yang datang dari Allah atau mimpi yang datang dari syaitan. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat. Wa na'ina wa iyya Ibrahim qad saddaqat ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, mimpimu itu benar, artinya bahwa engkau harus menyembelih anakmu. Apa kata Ibrahim? Aku mencintaimu, mencintai anakku, namun aku lebih mencintai Allah. Demi Allah, apa reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam? Maaf sekali rahmatullah. Reaksi yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ia cinta kepada anaknya, namun ia lebih cinta kepada Allah. Ia pun menyembelih anaknya. Namun yang pertama beliau lakukan adalah berdiskusi, bertabayun, dan ini pelajaran penting yang sering kita lupakan di hari raya Idul Adha. Kita hanya mengingat kurban setelah disembelih pagi lagi selesai. Lebih dari itu, salah satu reaksi Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya yang pertama, Nabi Ibrahim bertabayun kepada sang anak. Dan inilah karakter orang tua yang baik. Setiap Allah berikan masalah yang melibatkan anaknya, diajak berdiskusi. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Falamma balagha ma'a as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adba'uk. Ketika sudah sampai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya, dan beliau sampaikan ke anaknya, wahai anak, Allah perintahkanku untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Ini yang pertama. Ini
beragama kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah ini Allah berikan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai Muhammad, apakah engkau hadir ketika Nabi Ya'qub itu berada di sakaratul maut? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pelajaran yang sangat indah dari lisan Nabi Ya'qub menjelang sakaratul maut. Apa kata beliau? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai Nabi, apa yang akan harus bersembah setelah. Saya ulangi, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ya'qub, wahai nanti kalau aku mati, apa yang akan kamu sembah, bukan apa yang akan kamu makan. Ini wasiat dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan ini ditanam oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ini yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, orang tua yang bijak, orang tua yang baik tidak akan pernah terlepas dari doa dan mendoakan keturunannya. Sebagaimana Allah berikan dalam Al-Quran surah Imran, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Meminta agar dzurriyyahnya keturunan menjadi keturunan yang baik. Begitu juga dalam surah Shafat, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Allah, jadikanlah seluruh keturunanku orang-orang yang saleh. Inilah jiwa orang tua yang bijak. Ma'asyiral muslimin, jama'il Allah rahimahumullah. Bagaimana reaksi Sayyidah Hajar? Sayyidah Hajar seolah-olah dalam cerita ini tidak dianggap. Sayyidah Hajar dalam hikayat perjalanan penyembelihan Nabi Ismail tidak ada dalam sejarah, hampir tidak ada. Bagaimana reaksi Sayyidah Hajar? Bukan hanya ketika disembelih, yang namanya orang tua, yang namanya ibu ditinggal pergi anak tercinta pasti nangis. Apalagi ini disembelih, apalagi disembelih. Namun bukan hanya itu, sebelum Nabi Ismail dilahirkan berada dalam kandungan, Sayyidah Hajar sudah biasa tersakiti. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ma'asyiral muslimin, reaksi yang pertama Sayyidah Hajar ditimpa musibah yang jarang diceritakan di hikayat perjalanan penyembelihan Nabi Ismail adalah yang pertama, ia melakukan hal yang sama dengan Nabi Ibrahim, berdiskusi dengan anak. Namun pada saat itu Ismail masih kecil, ia pun berdiskusi dengan Allah, mengadu kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku letakkan sebagai keturunanku di padang pasir yang bagus, tidak ada pepohonan, aku titip anakku di sana ya Allah. Aku pergi ke sana dan sebagian keturunanku di sana ya Allah. Ini kata Sayyidah Hajar. Bagaimana seringnya beliau mengadu kepada Allah. Yang kedua sama, Nabi Ibrahim pun mendoakan anaknya. Begitu juga dengan Sayyidah Hajar mendoakan Nabi Ismail, bahkan suaminya. Apa kata beliau dalam lanjutan ayat dalam surah Ibrahim ini? Rabbana yuqimus shalah, ya Allah, jadikan suamiku, jadikan anakku dan seluruh keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, jadikan hati manusia itu lebih memperhatikan lagi keturunanku. Makanya sampai sekarang wa tawakkana 'alaihi fil akhirin. Nama Ibrahim Ismail akan tetap terkenal sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin jama'il Allah rahimahumullah. Begitulah sosok seorang ibu, seorang pemain yang jarang terlihat di depan. Ibu seorang pemain yang selalu terlihat di belakang layar. Ia tidak butuh pengakuan, namun ia juga tidak boleh dilupakan. Ia tidak butuh dihormati, namun ia juga tidak boleh disakiti atau kita lakukan sesuka hati kita. Tidak. Makanya seseorang yang terkadang sering dinasihati oleh ibu, kita semua yang ada di masjid jamaah sekalian rahimahumullah, sampai bentak ibu, sampai caci maki ibu akan diam. Kenapa? Karena begitulah rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun ketika ia sudah tidak ada menghina,
baru sampai berkata, apa dulu saya mati ibu saya. Ketika itu sudah menghilang, sudah meninggal, baru kita berpikir, mengapa dulu aku tidak turut perkataan ibu. Makanya ibu dikategorikan sebagai salah satu makhluk Allah termulia namun hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siwallahu akbar. Ma'asyiral muslimin jama'in Allah rahimakumullah. Reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah, reaksi sang istri Sayyidah Hajar sudah. Sekarang bagaimana reaksi seorang anak Nabi Ismail alaihissalam? Bapak yang saleh akan melahirkan anak yang saleh, ibu yang salehah akan melahirkan anak yang saleh. Itulah yang didapati oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketika sang ayah mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anak, aku disuruh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatnya? Bagaimana indahnya Nabi Ismail menjawab. Dia mengeluarkan bahasa yang sangat indah. Apa katanya? Ya Rabbi Allah satajiduni insyaallah as-sabir. Ya Allah, kerjakan apa yang aku katakan. Sekiranya Allah memerintahkan setiap aku, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Sehingga di akhir perjalanan, ketika Nabi Ismail akan hendak disembelih, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bi dzikrin azim. Turunlah domba. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian turun malaikat Jibril dengan membawa domba, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jama'in Allah rahimakumullah. Tidak ada bahasa yang lebih indah selain kita mengenang kembali sejarah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kurban di tahun ini jadi salah satu bukti cinta sampean, cinta kita semua kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita punya harta, kurban atas nama orang tua kita. Kita punya suami yang sudah meninggal, kurban atas nama beliau. Insyaallah menjadi salah satu